What's going on people of Northern? Balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee Surabaya. Pada video kali ini kita lagi ada di cabang kita di Tidar yang lebih homey kalau kalian mau. Dan di depan saya ini ada hand grinder, bisa dibilang hand grinder yang kelas premium ya, karena atau mungkin impian-impian kalian juga. Dan kebetulan ini koleksinya saya semua gitu, bukan mau sombong sih gitu. Cuma memang saya hobi gitu. Fit kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering datang ke kita, baik melalui DM atau pertanyaan langsung pada saat lagi di slow bar. Dan kita akan bahas satu persatu, kurang lebih ada 11 pertanyaan yang paling utama sebetulnya. Nanti kita akan bahas satu persatu dan akan saya coba jawab berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi mungkin buat people of Northern yang lain akan terasa berbeda gitu. Karena perjalanan rasanya beda juga gitu. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya, bedanya hand grinder kok mahal banget ya, ada electric grinder yang lebih murah. Memang di depan saya ini hand grindernya adalah hand grinder yang premium. Jadi kalau kita bandingkan misalkan dengan electric grinder yang lebih premium, misalkan lebih Mazer atau Kino, atau Mazer atau EK43 atau Lineweber, tentu pasti akan berbeda lagi gitu. Tentu pasti akan ada perbedaan signifikan. Cuman pengalaman pertama saya pakai hand grinder ini adalah saya menggunakan Comandante C40 pada tahun 2017. Saya kompetisi di mana yang lain masih pakai hand grinder nih. Nah, dan ternyata trennya di kejuaraan-kejuaraan sekarang ini pada peserta-peserta itu lebih memilih untuk membawa mesin roasting mini seperti Ikawa dibandingkan bawa grinder yang lebih berat-berat. Mereka pakai adalah hand grinder premium dan masih kebanyakan ya ini di Comandante. Dan Comandante yang biasanya reguler ini masih ada di Marvel City, dan ini Comandante yang saya punya ini adalah saudaranya, dan jadi ada sedikit perbedaan, yaitu ini Iron Heart. Jadi ya kalau ditanya bedanya sama Lineweber, misalkan sama Kino, Lineweber sama Kino bedanya di mana, pasti ada perbedaan signifikan. Karena kalau kita crank ini kan nggak konsisten gitu. Sebenarnya kita nggak terlalu konsisten kayak mesin gitu. Tapi kalau kita tanya apakah hand grinder premium ini bisa bersaing misalkan seperti Latina N600, atau kalau nggak apakah dengan Hario grinder, V60 grinder ini saya yakin bisa bersaing sih. Kurang lebih gitu aja. Kalau tanya perbedaan dengan electric grinder gimana? Nah, menjawab pertanyaan mengenai berapa klik resepnya. Sekarang kita, Kak, ini kalau saya di Comandante berapa klik ya, Kak? Atau enggak saya di Kino berapa klik ya, Kak? Jujur, kalau klik ini mungkin di rentangnya nggak terlalu jauh beda. Cuman tergantung lagi sama flow rate-nya kalian. Karena klik ini sangat erat kaitannya dengan flow rate. Flow rate itu adalah kecepatan kalian menuangkan air dari teko, seberapa cepat putarannya. Dan saya juga pribadi nggak bisa ngomong karena tentu banyak banget gap variabel yang berbeda. Contohnya misalkan seperti air, kalau nggak biji kopi apa yang diseduh. Jadi resep itu sendiri sebetulnya adalah guidance awal kurang lebih. Nah, kuncinya adalah kalian pengen tahu klik yang tepat adalah kita ngebrew, kemudian kita aware ke variabel yang seperti total brew time. Total brew time-nya, kalau total brew time sudah sesuai, kemudian kita akan rasain nih di cup-nya rasanya gimana. Kalau kita ngerasa ada yang kurang, misalkan kok ini tipis banget ya gitu, mungkin kalian perlu gilingan lebih rapat lagi. Kalau misalkan kok ini terlalu tebal banget ya resepnya, nggak sesuai deskripsi rasa dari yang sharing resepnya, mungkin perlu dikasarin lagi. Kurang lebih kayak gitu aja sih. Gimana kalau kliknya final cup yang menentukan. Dan kedua adalah waktu brewingnya. Kak, saya kalau punya hasilnya masih belum maksimal, saya harus adjust di dosing atau bubuk kopi, atau mau di grind size. Kalau saya sih penganutnya lebih ke arah grind size, karena satu klik aja itu berimpactnya gede banget nih antara grind size satu dengan yang lainnya gitu. Kalau grindernya lebih uniform itu lebih baik atau enggak?
Oke, kalau kita bahas mengenai uniformity pada sebuah grinder, kita balik lagi ke tahun 2014, di mana waktu itu dulu Matt Perger itu juara pakai misalkan IK43. Nah, setelah diteliti kan ternyata IK43 memiliki uniformity yang lebih bagus gitu, tapi dia nggak puas sampai di situ. Dia akhirnya nge-shift atau mengayak grinder itu sendiri untuk membuang fines. Dan dia temukan ternyata kalau fines itu menyebabkan bitterness. Nah, di sana itu baru mulai, oh ternyata semakin uniform akan semakin baik. Dan saya bisa setuju dengan hal seperti ini karena ada 5 grinder di depan saya ini itu memiliki tingkat uniformity yang sangat baik. Nah, cuman penelitian yang sekarang ini di mana walaupun se-uniformnya grinder, tetap ada naturalnya mereka akan memproduksi fines dan akan memproduksi boulder. Fines itu adalah partikel yang lebih halus, boulder itu partikel yang lebih kasar lagi. Nah, setiap grinder ini pasti secara nalurinya seperti itu. Dan penelitian selanjutnya, kalau terlalu uniformity justru malah akan menghasilkan kopi seduhan yang boring atau flat. Nah, jadi zaman sekarang kalau misalkan uniformity lebih bagus, iya. Tapi kalau zaman sekarang, yang kompetitor misalkan sudah ada level world lakukan adalah mereka akan nge-shift grinder itu sendiri, mereka akan nge-shift nih. Nah, akan cari partikelnya kemudian disatuin lagi. Semua demi konsistensi rasa. Karena kalau dengan ketidak-uniformity-nya itu sendiri, itu akan menghasilkan kopi yang lebih kompleks selama kita nyeduhnya pas. Jadi yang fines-nya tidak over extract, yang bouldernya juga tidak under extract. Perlu nggak sebuah grinder itu di shifter atau enggak? Kalau saya pribadi, saya tidak akan nge-shift grinder itu sendiri. Karena balik lagi seperti pertanyaan yang tadi nomor 4 itu, ketidak-uniformity-an malah justru akan menghasilkan kompleksitas dan layering pada kopi manual brew-mu. Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyain sama people of Northern sekalian, baik di DM Instagram atau enggak di komen di YouTube. Saya pengen beli Kino M47 nih. Kira-kira Kino mana yang saya beli? Kan karena variannya juga berbeda-beda gitu. Kalau saya secara langsung, saya akan merekomendasikan Kino M47 yang klasik. Karena ya walaupun harganya mahal, tapi dia juga menghasilkan istilah kata keren dan kepuasan dari bodi materialnya juga beda banget gitu dibandingkan kino-kino yang sering di bawahnya lagi. Dan perusahaan dari Jerman ini sendiri juga ya kurang lebih menghasilkan inilah ya dia juga setiap tahun tuh berubah terus gitu. Even Kino M47 yang saya punya yang sekarang dengan Kino M47 yang lagi beredar sekarang juga menghasilkan perbedaan, karena ternyata di konstruksinya mereka sendiri juga tiap tahun itu adanya perbedaan yang cukup signifikan. Dan kedepannya juga mungkin mereka ini paling sering berubah ya, mungkin masih belum menemukan progres atau masih menemukan bentuk sempurna dari kreatornya sendiri. Cuman kalau saya suruh jawab, saya akan tentu akan membeli M47 yang klasik, walaupun harga lebih mahal, kalau bisa saya rekomendasi untuk ditabung lebih gitu. Ini yang paling sering ditanyain juga, paling sering banget dan banyak banget blog-blog coffee lain sudah membahas nih. Kalau saya harus pilih antara Comandante sama Kino, ini harus saya pilih yang mana? Nah, ini kalau saya bisa bilang sih saya nggak bisa jawab ya, karena setiap grinder sendiri ini kalau saya bilang punya DNA rasa yang segaris, maksudnya bukan berbeda, sorry. Jadi Comandante sendiri mempunyai variabel atau karakter kopi hasil seduhan yang berbeda. Kino sendiri juga punya karakter yang berbeda dibandingkan Comandante. Jadi nggak bisa kita komparasi sih sebetulnya. Cuman kalau dari segi material, M47 yang klasik ini jauh banget materialnya dengan full metal, tapi minusnya adalah dia lebih berat. Kalau di Comandante ini dia lebih ringan karena beberapa materialnya juga dari kaca dan plastik. Kurang lebih kayak gitu, dan balik lagi tergantung juga hasil dari grinder ini. Hasil dari grinder ini, hand grinder ini kalau kalian suka ngulik, nah, Kino M47 ini mungkin akan jadi pilihan kalian yang lebih baik. Sementara kalau kalian malas nyeduh, Comandante ini hasilnya lebih forgivable dibandingkan Kino. Comandante ini hasilnya lebih, tapi balik lagi, flow rate itu sangat menentukan dengan pilihan grindernya kalian.
antara OneZ Presso sama Timor X. Nah, ini juga pendatang baru, satu dari China, satu lagi dari Taiwan. Ini kan sudah pernah kita bahas khusus di feed. Keduanya juga punya keunggulan masing-masing ya, well built, solid, full metal, dan hasil grind size-nya juga bagus banget. Brewingnya juga bagus banget. Dan tapi resultnya dua-duanya juga memiliki karakter yang berbeda. Kalau OneZ Presso sendiri ini cenderung meng-highlight ke acidity, sementara kalau Timor X ini dia lebih meng-highlight ke body atau sweetness. Nah, balik lagi, saya harus pilih yang mana? Ya ini juga susah gitu, karena misalkan kayak kopi geisha, saya akan lebih milih di OneZ Presso karena kita pengen floral bomb dan acidity bomb. Yang ini saya akan milih OneZ Presso. Tapi berkebalikan, misalkan kalau saya pengen nyeduh kopi Kenya, Timor X ini punya kelebihan banget karena dia bisa ngereduce acidity dan menaikkan ke sweetness sama di body. Jadi ya kuncinya adalah kita harus bisa balancing sih rasanya gitu. Kalau kalian masih keterbatasan budget, nggak harus beli dua-duanya, tapi kalian bisa milih salah satu dan kita adjust lagi di variabel yang lain, misalkan kayak air, paper filter, atau di grind size, kurang lebih kayak gitu. Perlu nggak sih kita beli grinder yang banyak? Kalau kalian, saya akan coba jawab. Jadi kalau kalian punya budget yang lebih, why not? Karena setiap kopi juga punya karakter yang beda-beda, dan setiap grinder juga meng-highlight karakter yang berbeda-beda. Walaupun kopinya sama, kalau kalian cemplungin antara grinder 1 ke grinder 2 itu juga tentu akan berbeda banget gitu. Tapi kalau kalian punya keterbatasan budget, tinggal pilih salah satu dan adjust lagi ke variabel yang lain. Misalkan balik lagi kayak paper filter, grind size, atau kandungan mineral pada air. Kita juga ada pernah share juga kandungan mineralnya. Terus balik lagi ke pertanyaan terakhir, Kak, kalau saya harus pilih salah satu, saya bakal pilih yang mana sih, Kak? Gitu, personal preferensi saya belakangan ini jatuh ke OneZ Presso, atau ya ada juga yang koreksi namanya Yeezy Presso atau nama Chinese-nya, karena menurut saya ini grinder ini worth it banget dengan harga yang lebih murah dibandingkan dua yang merajai sekarang nih, misalkan Kinu dan Comandante. OneZ Presso sendiri ini juga memiliki body yang full, dia punya body yang full metal, terus well built, hasil gilingannya juga konsisten, dan dialnya bagus banget. Dan ini sekali lagi kita nggak di endorse ya, ini dari pengalaman saya pribadi pakai. Dan ini dial ini gampang banget. Yang PR adalah ngebersihinnya sendiri, dan grinder ini sendiri datang dengan bag. Nah, grinder ini sendiri datang dengan bag, dimana yang lain, kalau nggak salah terakhir Kinu yang seri terakhir akan datang dengan travel bag sekalian. Tapi OneZ Presso sendiri udah ngawalinnya, dan di dalam ini ada kuas sama ada blow duster. Jadi kalau saya suruh milih, mungkin saya akan bawa ini OneZ Presso T+ ke dalam listnya saya. Tapi kalau untuk teman saya ngulik, saya akan milih Kino M47 klasik. Nah, kalau buat ngeracunin orang, untuk mulai start untuk manual brew, saya akan merekomendasikan Comandante karena dia bisa menghadirkan kompleksitas rasa. Kurang lebih gitu aja sih, kira-kira 11 pertanyaan yang sering ditanyain ke saya, dan semoga bisa menjawab. Kalau kalian lagi ada budget, bisa klik komen di bawah, atau ada pertanyaan lebih lanjut bisa klik komen di bawah. Overall gitu aja kali ya, mungkin dari feed kali ini. Nanti kita akan bahas lagi di feed berikutnya. Stay tune, jangan lupa subscribe ya. Dadah.